Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Dengan saya Reni Yulianti dengan NIM 2005 10 11 7 dengan judul presentasi Studi Kelayakan Keripik Singkong Brekele. Latar belakang. Keripik singkong brekele adalah makanan yang terbuat dari singkong yang diiris tipis kemudian digoreng dengan menggunakan minyak goreng. Biasanya rasanya adalah asin dan aroma bawang yang gurih. Keripik singkong brekele merupakan olahan keripik singkong beraneka ragam yang dikemas dengan modern sehingga praktis dan bisa dikirimkan ke seluruh daerah di Indonesia. Proses produksi dari keripik brekele juga menggunakan teknologi modern sehingga higienis produk terjaga dengan baik. Kami menyadari bahwa bisnis makanan kekinian yang praktis saat ini semakin marak di pasaran. Oleh karena itu, dengan adanya keripik brekele, produsen berupaya untuk membantu perekonomian petani di Kabupaten Kebumen dengan menjadikan mereka sebagai supplier tetap kami. Tujuan dari studi kelayakan keripik singkong brekele ini yaitu untuk mengetahui studi kelayakan bisnis keripik brekele, untuk mengukur peluang keberhasilan bisnis keripik brekele, untuk mengetahui tingkat keuntungan bisnis keripik brekele. Saya Arianti Muslihatin dengan NIM 2005 10462. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tentang metodologi, lokasi penelitian ini berada di Gang Brekele, Dusun Rangkah, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pendekatan penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara observasi dan survei. Dalam penelitian ini berisi gambaran mengenai kelayakan bisnis keripik brekele. Data dan jenis penelitian ada data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya yaitu dokumentasi, observasi, interview atau wawancara. Selanjutnya, hasil pembahasan. Studi kelayakan bisnis merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari suatu usaha atau bisnis yang akan dilakukan secara mendalam, seperti mengidentifikasi masalah dan peluang, menentukan visi misi bisnis tersebut, menggambarkan situasi bisnis, juga melakukan penilaian laba yang telah atau akan dihasilkan. Hal ini dilakukan demi menentukan apakah bisnis tersebut layak atau tidak untuk dijalankan. Maka dari itu, sebaiknya pebisnis pemula memahami seluruh proses kegiatan studi kelayakan bisnis ini terlebih dahulu sebelum mengembangkan bisnisnya. Hasil studi ini nantinya dapat dijadikan sebagai dasar yang membantu pelaku usaha mengambil keputusan yang tepat dengan cepat. Pengertian studi kelayakan bisnis menurut Kasmir dan Jakfar adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan. Untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis dijalankan, tujuan utama dilakukan studi kelayakan bisnis ini tentunya yang akan berdiri bisa berjalan sesuai harapan, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang, serta untuk mengukur seberapa besar potensi usaha tersebut, baik dalam situasi mendukung maupun situasi yang tidak mendukung. Saya Risma Rohayati dengan NIM 2005 10 432. Kelayakan manajemen. Pada studi kelayakan bisnis, terdapat beberapa aspek yang perlu ditinjau. Salah satunya adalah aspek manajemen. Bisa dikatakan jika aspek ini cukup penting, sebab ide pengembangan bisnis akan dikembangkan atau diupayakan menjadi kenyataan di bawah pemimpin dan tim manajemen. Di awal pengembangan bisnis, tim manajemen akan membentuk visi, misi, serta nilai dasar perusahaan. Visi-misi tersebut yang akan menjadi sebuah pedoman untuk perusahaan dalam melangkah mencapai tujuan bersama. Sedangkan nilai dasar akan menjadi suatu pedoman untuk seluruh anggota karyawan dalam menjalankan bisnis. Adanya 3 poin yang dibentuk oleh tim manajemen tersebut akan membentuk sebuah budaya organisasi perusahaan yang kekeluargaan, agresif, dan kompetitif. Selanjutnya, kelayakan pasar. Studi kelayakan pasar adalah suatu penelitian tentang layak tidaknya suatu bisnis atau pasar dilaksanakan dengan menguntungkan secara terus-menerus. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek pasar merupakan aspek yang berkaitan dengan kondisi pasar dari bidang industri yang dijalankan oleh sebuah bisnis. Aspek pasar yang dianalisa biasanya akan meliputi beberapa hal utama yaitu 1. Permintaan pasar terhadap produk yang akan dijual. 2. Tingkat persaingan dan strategi persaingan dalam memasarkan produk. 3.
segmentasi pasar. Saya Revina Isedapan Saputri dengan NIM 2005-10366. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kelayakan pemasaran. Pemasaran adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau individu untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada pelanggan dengan tujuan memenuhi kebutuhan mereka serta mencapai tujuan organisasi. Pemasaran melibatkan segala aspek dari perencanaan, pengembangan, promosi, distribusi, dan penjualan produk atau jasa. Pemasaran adalah pengumpulan informasi tentang kondisi pasar yang akan datang. Pemasar membuat prediksi setiap permintaan serta berapa besar yang harus direbut. Kemudian barulah akan diproduksi sesuai dengan yang telah diramalkan. Selanjutnya, kelayakan produksi. Produksi yang efisien dan berkelanjutan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatkan produksi, baik dalam skala industri maupun individu, negara dapat meningkatkan output ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, dan mengurangi tingkat pengangguran. Produksi memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan kemajuan teknologi. Ketika perusahaan dan produsen berusaha untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk, mereka cenderung mengembangkan dan menerapkan teknologi baru. Inovasi ini dapat membawa perubahan positif dalam berbagai sektor ekonomi dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraili dengan NIM 2005-10428. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya adalah kelayakan SDM. Pentingnya aspek SDM dalam kelayakan bisnis, yaitu bisnis merupakan sebuah jalur kegiatan pragmatis yang tentunya selalu melihat dalam sudut pandang nilai investasi. Bisnis sendiri secara simpel akan terus melibatkan komunikasi timbal balik antara produsen dan konsumen, sehingga hal ini akan lebih menyoroti sistem bisnis yang selalu memiliki karakter dari setiap individu yang terlibat. Oleh karena itu, individu yang layak dapat menjadi objek bisnis yang layak. Individu yang berperan dalam bisnis sangatlah krusial, karena semua individu dapat menentukan takdir dari jalur bisnis. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam kemajuan bisnis. Oleh karena itu, mengembangkan sumber daya manusia membutuhkan teknik tertentu. Kesimpulannya, keripik singkong brekele adalah makanan yang terbuat dari singkong yang diiris tipis kemudian digoreng dengan menggunakan minyak goreng. Biasanya rasanya adalah asin dengan aroma daun bawang yang gurih. Lokasi penelitian ini berada di Gang Brekele, Desa Rangkah, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dalam pemasaran keripik brekele, strategi pemasaran yang efektif dapat melibatkan riset pasar untuk menentukan preferensi konsumen terkait cita rasa, tekstur, dan kemasan keripik. Selain itu, segmentasi pasar juga penting untuk mengidentifikasi target yang tepat, misalnya anak-anak, remaja, atau keluarga. Produksi yang efisien dan berkelanjutan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produksi baik dalam skala industri maupun individu. Negara dapat meningkatkan output ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, dan mengurangi tingkat pengangguran. Pentingnya aspek SDM dalam kelayakan bisnis, yaitu bisnis merupakan sebuah jalur kegiatan pragmatis yang tentunya selalu melihat dalam sudut pandang nilai investasi. Dalam pembuatan keripik brekele ini dibutuhkan 6 karyawan, 3 di bagian pengupasan dan pemotongan singkong, 2 di bagian penggorengan, dan 1 lagi di bagian mencampur bumbu. Sedangkan pada bagian packaging atau pengemasan dibutuhkan 2 orang karyawan. Jadi seluruh karyawan yang dibutuhkan adalah 8 orang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.